Bab 111. Mobil mewah. Semua orang tidak percaya bahwa Kenzi adalah pemilik Bugatti Veyron. Semua tahu bahwa Bugatti Veyron adalah mobil mewah yang langka. Tanpa uang puluhan juta, siapa yang mampu membeli mobil seperti ini? Semua curiga, bingung. Semua orang terkejut. Kenzi hanyalah sampah yang tidak berharga. Bagaimana dia bisa membeli mobil mewah seperti itu? Kenzi dengan tenang mengambil kunci mobil, mengucapkan terima kasih, dan pelayan berbalik dan berjalan keluar. Tunggu, Guril Salim tidak pernah percaya bahwa Kenzi sangat kaya, jadi dia buru-buru menghentikan pelayan dan bertanya, apakah Anda yakin tidak salah orang? Namanya Kenzi, apakah Anda yakin dia pemilik Bugatti Veyron? Setelah mengatakan ini, semua pria dan wanita termasuk Aurora Bliss menjadi gugup, berpikir dalam hati bahwa pelayan pasti telah melakukan kesalahan. Kenzi tidak mungkin bisa begitu hebat. Tanpa diduga, pelayan itu berkata dengan sangat yakin, "Tuan, berhenti bercanda, saya tidak akan membuat kesalahan. Itu Bugatti Veyron, dan harganya puluhan juta per unit. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan seperti itu?" Saat itu, mobil Tuan Kenzi melaju ke pintu masuk lobi. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Mobilnya Bugatti Veyron yang sangat langka. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir menghela nafas, dan pandangan mereka pada Kenzi berubah. Aurora Bliss memandang suaminya dengan takjub, merasakan bahwa jantungnya berdetak kencang, dan bahkan frekuensi detakannya tidak normal. Dia tidak percaya, tapi dia harus percaya, ternyata suaminya sangat baik sehingga dia benar-benar bisa mengendarai mobil mewah seharga puluhan juta. Aurora Bliss sedikit bersemangat, dan bahkan ragu apakah dia sedang bermimpi indah. Guril Salim sangat malu, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras, pipinya memerah. Baru saja, dia membual bahwa Kenzi bahkan tidak mampu membeli satu pun rodanya, tetapi dalam sekejap mata, Kenzi menamparkan wajahnya dengan mobil mewah kelas atas senilai puluhan juta. Dibandingkan dengan Bugatti Veyron Kenzi, Maserati-nya hanya lebih dari 2 juta. Bahkan jika dia menghabiskan semua hartanya, dia mungkin tidak dapat membeli mobil jenis milik Kenzi. Dengan cara ini, dia seharusnya orang yang bahkan tidak bisa membeli roda mobil Kenzi. Yang lebih lucu adalah dia mengatakan sebelumnya bahwa Kenzi tidak sebaik dia, dan hanya orang kaya yang layak untuk Aurora Bliss, tapi sekarang Guril Salim dipermalukan dan merasa sangat tidak tahu malu, sehingga dia sangat ingin bersembunyi di sudut dan tidak pernah keluar untuk melihat orang. Wow, setelah beberapa saat terkejut, teman sekelas pria dan wanita lainnya kembali ke akal sehat mereka dan memandang Aurora Bliss dengan iri dan cemburu. "Rora, aku tidak menyangka bahwa suamimu sangat membanggakan. Ya, kami selalu berpikir suamimu adalah bajingan yang tidak berharga, kami tidak menyangka suamimu begitu bagus. Tuhan sangat tidak adil. Kalau saja suamiku sebaik ini, aku akan tertawa dalam mimpiku." Beberapa teman sekelas perempuan, termasuk Lily yang mempesona, sedang dalam suasana hati yang buruk. Aurora Bliss sangat senang, dengan rasa manis dan kebanggaan tersembunyi di hatinya. Dia memandang Kenzi sambil tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri, orang ini pasti punya rahasia, dan aku akan menginterogasinya saat aku pulang. "Tuan Kenzi, kunci mobil telah diberikan kepada Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu." Pelayan itu berkata dengan sopan kepada Kenzi ketika melihat bahwa Guril Salim tidak memiliki masalah lain, dia berbalik untuk pergi. "Jangan terburu-buru, perjelas dulu." Guril Salim masih tidak yakin. Dia tidak percaya bagaimana seseorang seperti Kenzi mampu membeli Bugatti Veyron dengan puluhan juta, dia pun menghentikan pelayan itu lagi. "Sejauh yang saya tahu, hanya satu Bugatti Veyron yang pernah terlihat di Wakanda, dan itu dikemudikan oleh orang kaya dari tempat lain. Bagaimana mungkin Kenzi memiliki mobil seperti itu?" Guril Salim bertanya kepada pelayan. "Apakah Anda ingat nomor platnya? Apakah ada beberapa angka 8 berturut-turut?" Pelayan itu mengingat dan berkata, "Ya, nomor platnya semua 8. Ini sangat istimewa dan mudah diingat."
Guril Salim menepuk pahanya, bersemangat. Benar saja, aku tahu itu sama sekali bukan mobil Kenzi. Dia bertanya kepada Kenzi dengan arogan. Katakan padaku, Yudi Hotz, salah satu dari 10 orang terkaya di negara ini, bagaimana mobilnya bisa ada di tanganmu? Apa? Bugatti Veyron itu milik Yudi Hotz yang kaya itu. Dihadapkan dengan pernyataan yang begitu luar biasa, semua orang tercengang. Ya, itu salah satu dari 10 orang terkaya di negara kita yang bermartabat, Yudi Hotz. Guril Salim tampak terhormat. Terima kasih pada Tuan Hotz. Meskipun saya bukan bos besar, saya bisa dianggap sebagai teman Tuan Hotz. Yudi Hotz datang ke Wakanda untuk menyumbang untuk pembangunan beberapa rumah sakit dan sekolah, dan saya, Guril Salim, cukup beruntung karena disukai oleh Presiden Hotz dan sedang merundingkan proyek konstruksi dengan Presiden Hotz. Mobil, dengan plat nomor yang semuanya nomor 8, adalah yang dikendarai Kenzi. Setelah mendengar ini, ada keheningan di dalam kotak, dan semua orang memandang Kenzi dengan mata aneh. Setelah percaya untuk waktu yang lama, itu sama sekali bukan mobil Kenzi. Aurora Bliss bingung untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak bisa tidak berkata. Kamu Kenzi, mobil ini bukan milikmu. Kenzi mengangguk dengan tenang, dia benar, itu milik Yudi Hotz. Aneh. Bagaimana bisa seseorang seperti Kenzi membawa mobil Yudi Hotz untuk dikendarai? Semua orang berbisik, bertanya-tanya, Kenzi hanyalah kelas akar rumput tanpa prospek, sedangkan Yudi Hotz adalah salah satu dari 10 orang terkaya. Logikanya, orang seperti Yudi Hotz tidak dapat berteman dengan sampah seperti Kenzi. Seperti semua orang, saya juga sangat bingung. Guril Salim membenci Kenzi dan berkata, lebih baik katakan semuanya dengan jelas, orang kaya Yudi Hotz itu, bagaimana mobilnya bisa jatuh ke tanganmu? Kamu pasti bosan hidup miskin sehingga kamu mencuri mobilnya dan keluar untuk berpura-pura mewah. Setelah mengatakan ini, ada keributan di dalam kotak. Semua orang menatap Kenzi dengan mata yang meragukan. Belum lagi, kebanyakan dari mereka percaya bahwa Kenzi benar-benar miskin sehingga nekat mencuri mobil mewah. Karena semua orang tahu betul bahwa Kenzi hanyalah sampah yang tidak berharga, selain mencuri, bagaimana mungkin orang seperti itu memiliki mobil mewah senilai puluhan juta? Aurora Bliss menjadi cemas dan membela Kenzi. Jangan asal menebak, Kenzi bukan orang seperti itu, aku kenal dia, dia tidak akan mencuri mobil orang lain. Benarkah? Guril Salim mendengus dingin. Kalau begitu kamu minta dia untuk menjelaskan dengan detail bagaimana mobil ini sampai di sini. Kenzi tidak tahan dan berkata, apa yang perlu dijelaskan kepada Anda? Dia menarik Aurora Bliss pergi. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong dengan mereka, pulanglah lebih awal ke rumah. Tunggu, Guril Salim menghentikan Kenzi dan berkata dengan nada menghina. Jika kamu ingin pergi tanpa menjelaskan dengan jelas, ini pasti karena hati nuranimu merasa bersalah. Dia dengan arogan merentangkan tangannya lagi. Beri aku kunci mobil dan serahkan mobil ini padaku. Bab 112. Oh, aku akan dipukuli. Kenzi tidak mengerti sedikit pun, jadi dia bertanya kepada Guril Salim. Mengapa kamu ingin aku memberimu kunci mobil ini? Guril Salim adalah daun bawang, bahkan jika mobil Kenzi itu dicuri, tidak masalah. Menyerahkan mobil kepadanya benar-benar tindakan yang tidak perlu. Namun, Guril Salim mengatakan dengan cara yang masuk akal. Karena Yudi Hotz yang bermartabat dan kaya memiliki hubungan bisnis dengan saya, Guril Salim. Terima kasih, Tuan Hotz memandang dan merawat saya untuk menghasilkan sedikit uang. Tentu saja, saya ingin berbagi kekhawatiran untuk Tuan Hotz dan membantunya mengembalikan mobil curian itu. Dia berkata dengan nada menghina. Sebaiknya Anda pintar dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan mobil itu, kalau tidak saya tidak akan menyelamatkan wajahmu, dan aku akan memanggil polisi untuk datang dan menangkapmu. Menurut pendapatnya, mobil ini dicuri oleh Kenzi. Dia harus mengambilnya dan mengirimkannya ke Yudi Hotz untuk menunjukkan kebaikannya dan meminta bantuan. Lily dan beberapa teman sekelas lainnya mengarahkan jari mereka ke Kenzi seperti mereka sedang memperlakukan pencuri. Benar-benar tidak berharga, jelas hantu yang malang,
Tetapi dia ingin mencuri mobil mewah untuk berpura-pura menjadi hebat. Orang seperti ini hanyalah virus. Terlalu tak tahu malu, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Miskin ya miskin, tapi Anda tidak bisa tanpa tulang punggung. Seseorang seperti Kenzi adalah lebih rendah dari pelacur. Mendengar diskusi semua orang, wajah Aurora Bliss sedikit kewalahan. Dia tidak percaya Kenzi adalah tipe orang yang mencuri mobil. Tetapi faktanya sangat aneh sekarang. Bagaimana mungkin Kenzi memiliki mobil mewah ekstra yang tidak dapat dijelaskan, dan itu masih merupakan mobil mewah teratas dari orang terkaya Judy Hotz. Kenzi, apakah ada kesalahpahaman di sini? Tolong jelaskan kepada semua orang. Kenzi melihat bahwa wajah Aurora Bliss berubah dengan kecemasan, jadi dia hanya bisa menghiburnya dan berkata, "Jangan dengarkan mereka menebak asal-asalan, mobil ini, aku tidak mencurinya dari Judy Hotz, tapi aku meminjamnya dari Judy Hotz." Lucu. Emangnya siapa kamu, sampai-sampai orang kaya yang bermartabat seperti Judy Hotz akan meminjamkanmu mobil mewah pribadinya yang berharga untuk dimainkan? Saya melihat bahwa Anda berbicara omong kosong dan mencoba membodohi kami dengan kebohongan. Guril Salim sangat tidak tahu malu dan tidak mempercayai kata-kata Kenzi sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Lily. Mereka semua memandangnya dengan jijik di mata mereka seolah-olah mereka telah melihat orang idiot. Ya, tidak ada yang akan percaya ini. Lagi pula, semua orang tahu bahwa status Kenzi berada di kelas bawah masyarakat, sementara status Judy Hotz adalah di kelas atas masyarakat. Tidak ada orang kaya yang akan meminjamkan mobilnya yang berharga kepada orang miskin yang tidak terkait. Aurora Bliss juga tidak percaya. Dia menatap Kenzi dengan curiga, dan secara bertahap kecewa di hatinya. Mungkin semua orang menebak dengan benar. Kenzi benar-benar mencuri mobil dan menyangkal kebohongan. Suami saya sendiri ini benar-benar menjadi semakin dibenci. Oke, jangan bicara omong kosong, serahkan kuncinya. Guril Salim memberi ultimatum, merentangkan tangannya, dan berkata dengan wajah tegas. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena membuatmu dalam masalah yang lebih besar. Lily dan yang lainnya dengan sinis di samping mengejek, cepat dan serahkan. Jika kamu membuat sesuatu terlalu besar, kamu mungkin akan dipenjara. Setelah mendengar ini, Aurora Bliss menjadi sangat cemas, dan dengan cepat membujuk Kenzi untuk berkata, "Cepat dan serahkan kunci mobilnya. Berikan saja padanya, jangan membesar-besarkan." Kenzi berkata, "Rora, percayalah, aku benar-benar meminjam mobil ini. Jangan bicarakan itu lagi." Aurora Bliss marah dan memotongnya, "Serahkan kunci mobil padanya." Kenzi melihat bahwa Aurora Bliss marah, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan percaya, dan Kenzi tidak repot-repot menjelaskan lagi. Bagaimanapun, Kenzi tidak pernah berencana untuk menerima mobil Judy Hotz, dan sekarang dia menyerahkan kunci mobil kepada Guril Salim, yang akan menyelamatkan dirinya dari kesulitan mengembalikan mobil. "Ambil." Kenzi dengan cepat melemparkan kunci mobil ke Guril Salim, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beri tahu Judy Hotz, saya telah mengembalikan mobil ini kepadanya." Tidak berani mengakui bahwa mencuri mobil, tapi bersikeras meminjamnya. "Orang sepertimu sama sekali bukan laki-laki." Guril Salim mengambil kunci mobil, lalu cemberut dengan jijik. "Lihat, kita benar. Orang ini baru saja mencuri mobil, kalau tidak mengapa dia dengan patuh menyerahkan kunci mobil." Lily dan yang lainnya tampak penuh penghinaan dan sarkasme. Setelah mendapatkan kunci mobil, Guril Salim kemudian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan senyum yang menyenangkan, dan menelepon Judy Hotz. Menurutnya, mobil mewah Judy Hotz dicuri, dan dia pasti kesal sekarang. Sekarang dia, Guril Salim, berinisiatif untuk mengambil mobil ini untuknya, dan Judy Hotz pasti akan mengingat kebaikannya. Mungkin Judy Hotz akan merawatnya dengan memberi bisnis besar karena rasa terima kasihnya. Jika itu masalahnya, hehe, aku akan kaya. Apa yang kamu katakan? Judy Hotz ditelepon cukup terkejut. "Kamu mengatakan bahwa seorang pria bernama Kenzi mencuri mobilku. Apa yang kamu katakan? Kamu bahkan memberinya pelajaran." Di ujung telepon yang lain,
wajah Yudi Hots menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka, dia ingin memberi Kenzi mobil mewah untuk menjalin persahabatan, tetapi itu direnggut kembali oleh bajingan Guril Salim yang usil. Yang lebih menjijikkan adalah bahwa Guril Salim benar-benar menggunakan namanya sendiri untuk memfitnah Kenzi karena mencuri mobil, dan bahkan dengan puas meminta kredit di sini, bajingan. Yudi Hots menggertakkan giginya dengan marah, dan mengancam di telepon. Oke, Guril Salim, kamu tunggu aku akan segera datang dan sangat ingin menemuimu. Telepon itu tersentak dan menutup telepon dengan marah. Bagaimana dia sangat ingin menemuiku? Apakah dia tidak ingin menemui Kenzi? Nah, 80% mereka pasti bingung setelah mobil itu dicuri, dan Presiden Hots pasti marah. Guril Salim meletakkan telepon dan mulai merasa bangga. Kenzi, dengarkan baik-baik, Anda tidak boleh meninggalkan kotak ini. Tuan Hots akan datang sendiri, dan diperkirakan dia akan merepotkan Anda. Lily dan yang lainnya mencibir, seolah-olah ada pertunjukan yang bagus. Hehe, Kenzi pasti akan dilumpuhkan. Karakter seperti Yudi Hots, begitu orang seperti Yudi Hots mulai mengamuk, tidak ada yang tahan. Kenzi, Anda akan berlutut di depan Yudi Hots. Jika Presiden Hots tidak memaafkan Anda, jangan katakan bahwa hanya Anda yang tidak beruntung, bahkan Aurora Bliss akan sial karena Anda. Aurora Bliss diam-diam merasa bersalah, merasa sangat ketakutan, membuat marah orang besar seperti Yudi Hots, dan 100% tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak pergi jika kamu melarangku pergi, aku bisa duduk dan minum teh. Kenzi tidak terburu-buru sama sekali, dia duduk dengan tenang. Pura-pura. Guril Salim mencibir dengan ekspresi yang tidak biasa. Ketika Presiden Hots tiba, aku berjanji kamu akan menangis.